Perjuangan dan gigih laskar-laskar Belambangan yang dipandegani oleh Panglima Rempek Jokopati dalam melawan arogansi penjajah VOC yang dikenal sebagai Perang Bayu, puncaknya pada tanggal 18 Desember tahun 1771. Sejarah mencatat sehari sesudahnya, tepatnya pada tanggal 19 Desember 1771, Rempek Jokopati akhirnya gugur sebagai pahlawan dalam perjalanan dari medan peperangan dengan keadaan terluka parah hendak menuju ke tanah leluhurnya di seputar Macan Putih. Akan tetapi, berkat kerja keras tokoh-tokoh spiritual pada tahun 2008, akhirnya berhasil menemukan makam Rempek Jokopati di perbatasan antara Desa Bunder dengan Desa Gombolirang, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, Jawa Timur. Awal ditemukannya makam Rempek Jokopati tersebut berupa makam kuno yang keramat, sayangnya kurang terawat. Akhirnya dibangun dengan selayaknya, sekelilingnya pun dipagar tembok nan kokoh serta dipelihara sebaik-baiknya. Sebuah kisi-kisi yang terberai. Ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, kali ini tim petualangan wisata mistis berada di sebuah area makam umum dan sekaligus makam yang dikeramatkan terkait dengan pahlawan Belambangan, yaitu Ki Rempek Jokopati. Kebetulan di samping saya ini Pak Sastro ya. Ini penemu awal dengan tim saat itu. Nanti ceritanya kita nanti akan bercerita di dalam makam. Satu hal yang perlu Anda ketahui bahwasanya pada tanggal 18 Desember 1771 itu merupakan puncak Perang Bayu, di mana laskar-laskar Belambangan itu dengan gigihnya melawan penjajah VOC. Dan pada tanggal 19 Desember 1771 ini menurut sejarah ini Rempek Jokopati sang panglima laskar Belambangan itu mengembuskan napas yang terakhir, itu menurut sejarah ya. Nah, perjalanan dari Bayu itu ini dimungkinkan waktu itu sedang menuju ke daerah leluhurnya, yaitu ada di Macan Putih. Ini harus lewat di sini. Memang ada beberapa tempat yang dikatakan sebagai apa itu petilasan lah, makam lah, kan begitu. Namun bagaimana prosesnya nanti Pak Sastro akan bercerita. Kebetulan beliau ini yang waktu itu sedang menemukan apa namanya tempat ini Pak Sastro ya. Baik, kita akan menuju ke lokasi makam di dalam sana.
Pemirsa, saat ini tim petualangan wisata mistis sudah berada di area makam pahlawan Rempek Jokopati, dan kembali saya sampaikan ini adalah Pak Sastro panggilannya. Ini beliau ini adalah dinas sehari-harinya di Polresta Banyuwangi. Beliau asli sini ya? Asli sini. Asli Nama sini. lengkapnya siapa? Sastro Mulyono. Pak Sastro Mulyono. Pak Sastro, seperti tadi dalam pembuka, ini kan kami sampaikan 18 Desember 1771 itu kan puncak perang Bayu ya. Itu menurut sejarah. Kemudian besoknya tanggal 19 Desember beliau ini kan wafat kan gitu. Artinya posisi Bayu Songgon itu arahnya ke sini. Nah, berarti dimungkinkan mau menuju ke Macan Putih sebagai leluhurnya kan begitu. Nah, pertanyaannya gini, awal mula ditemukan kalau posisi makamnya beliau ini di sini gimana Pak Sastro? Jadi ceritanya begini, Pak Denny. Saya ini kan asli penduduk masyarakat desa sini, Desa Bunder, Kecamatan Kabat ini. Saya pada waktu masih kecil ya, itu sering mancing belut di usaha. Ini kan sebelahnya kan ya, sebelah itu kan sawah-sawah. Kalau saya sama dengan teman-teman masih usia kecil ya, sekitar 12 tahunan gitu, 10 tahun. Saya kalau dari sini ini jalan itu lari. Kuburan Buyut Rembuk. Beliaunya ini terkenal di sini namanya Buyut Rembuk. Rembuk. Kita lari sudah sampai depannya sekolah SD tadi itu, kampung sana itu. Itu kalau setelah mesti melewati sini kita lari sudah. Kenapa waktu itu? Ya karena ya kita takut juga karena ini kan makam keramat. Terus pada waktu itu kalau masyarakat Desa Bunder itu kalau ada hajatan, mesti kalau kamu punya hajat, katakan mantenan atau sunatan atau apa, beliaunya sering suan ke sini. Nyekar ke sini. Sama kirim doa pastinya ya. Nah, ketika saya ini tahun 2008 ya, tahun 2008 waktu saya dinas di Satreskrim Polresta Banyuwangi, di Polres Banyuwangi pada waktu itu, saya ditelepon oleh salah satu keluarga saya yang termasuk guru ngaji saya. Beliau adalah almarhum Kiai Muhammad Syaiful Ali, atau disebut biasa dipanggil dengan Abah Bagiono. Oh, Abah Bagiono. Ya. Kebetulan pada waktu itu beliaunya saya rasakan kalau nggak salah itu di Hotel Melatis. Ketapang ya, Hotel Melatis Ketapang. Beliau telepon melalui putranya itu Gus Eko. Mas, yang mana kata sampan itu makamnya Buyut Rembuk atau sampan kalau mungkin Rempek Jokopati ya? Oh, di belakang rumah saya, utara limau saya bilang gitu. Abahnya pengen ke sana, gitu kan. Abahnya pengen ke sana. Ya sudah, akhirnya keluarga dalam itu sama saya ke rumah, dari rumah kita ke sini. Nah, di jalan yang itu, di jalan jalan tadi itu, makam tadi itu ya, makam umum itu. Saya mohon maaf, saya itu merasakan hawa itu seperti AC itu, kena AC dingin banget, kena AC kayak kita dimasuk di mobil atau di gedung yang ada AC-nya. Di ruangan AC itu, saya ngomong dengan beliaunya. Saya ngambil guru saya ngaji itu, panggil Pak Le. Pak Le, kok hawanya dingin seperti AC, kena AC saya. Oh iya Le. Nah, akhirnya kita temui makam ini ndak bujurnya enggak utara selatan kayak gini, tapi sudutnya nyerong. Agak nyerong. Nah, beliaunya mengatakan, "Oh iya bener iki." Gitu. Terus kemudian ya, tapi yang kebetulan yang saya akhirnya dengan bantuan beliaunya, konsultasi dengan beliaunya, petunjuk beliaunya, bimbingan beliaunya sama orang tua saya, gimana Sas? Ya sudah, ini karena makam leluhur makam leluhurnya Belambangan, saya ndak punya pamrih apa-apa. Saya bilang gitu sama beliau-beliaunya. Saya merasa karena saya juga putra Desa Bunder sini ya, Pak Denny ya. Karena ada makam leluhur yang dia sumbangsih sangat besar pada negara ini, terutama di Kerajaan Belambangan pada waktu itu kan begitu kan. Makam ini ndak terawat.
Tapi masyarakat desa selalu mengkeramatkan, tapi nggak dirawat. Oh gitu ya, masih posisinya waktu tanah biasa berarti ya? Tanah biasa ya, apa namanya, ada di sebelah barat ini becek, terus makam ini ada kayu-kayu, tumpukan kayu-kayu ya, masyarakat kayak kampung lah, ya, kampung-kampung itu ditumpuki kayu, tumpuki anak, nggak bener lah, kurang anu lah, akhirnya nggak menghormati berarti ya? Saya sendiri, lah ini makamnya leluhur, sumbang si beliaunya sangat besar sekali. Saya ingin memuliakannya lah, kan begitu kan. Akhirnya saya dengan bimbingan beliaunya, Abah Bagiono, dengan juga disupport oleh orang tua saya. Akhirnya ya kita bangunlah. Banyak rekan-rekan saya yang membantu secara moral maupun material pembangunan makam ini, sehingga makam ini ya kita selesaikan. Awal pembangunan itu kurang lebih tahun 2008 Mas ini. 2008 ya. Itu bulannya, karena pada waktu itu beliaunya yang menentukan bulannya bulan Rejab aja kalau nggak salah. Ini di waktu bulan Rejab tahun 2008. Jadi juga aneh juga, pada waktu itu makam itu muncul ke serong kayak barat daya gitu tuh, yang sebelah kakinya itu akhirnya ada tanaman puring, bunga puring itu kayak terbakar, itu kayak kering. Oh, kering. Akhirnya kering dengan sendirinya. Kering dengan sendirinya. Kayaknya kayak nggak mungkin gitu loh kasarannya itu. Akhirnya kita tarik lah, penjumlah kita tarik, akhirnya ini arahnya utara selatan juga. Gitu. Sekarang kita kan posisinya menghadap ke utara selatan. Kita menghadap ke timur ini. Ke timur ya. Iya. Kita membelakangi barat ya. Iya. Terus selanjutnya gimana? Ya alhamdulillah setelah kita bangun, ya saya sudah lillahi ta'ala, sudah artinya yang penting saya bisa berbuat untuk leluhur ini, kan begitu kan, leluhur Belambangan khususnya. Dan banyak kebetulan penjara-penjara juga masuk ke sini. Itu berarti pembangunan hingga jadi seperti ini berkat perhatian dan iuran dari orang yang simpati ya. Karena memang pada waktu itu ya sama abahnya, Sas kamu sanggup? Insya Allah saya sanggup. Mohon bantuannya, mohon doanya, saya bilang begitu. Saya bilang begitu sama beliaunya. Akhirnya saya awali, saya kerahkan juga masyarakat. Saya minta bantuan kepada perangkat desa untuk membantu minimal untuk gotong royong bikin pondasi. Ya, untuk sehingga menjadi seperti ini. Ya, akhirnya kita bangun kurang lebih 14 lawan 10 kalau nggak salah. 14 lawan 10 tanah ini. Iya, 14 berarti ini udah hak miliknya untuk area makam Bupati ya. Ternyata katanya bapak saya, kebetulan bapak saya itu dulu perangkat desa Gembuliran juga. Nah, ini tanah ini kalau menurut bapak saya itu tanahnya tanah negara. Oh gitu. Iya. Dan kebetulan juga ada leluhur saya juga yang tanahnya juga dari sini gitu dari loh. Sini. Iya. Berarti waktu itu masih jadi satu Gembuliran sebelum dipecah ya? Iya, Gembuliran. Jadi perbatasannya kan kalau nggak salah katanya bapak saya itu ini jalan itu Gembuliran jalan timur ya. Cuma lebih dekatnya dengan Bunter. Oh, dengan Bunter ya. Dengan Bunter dekat. Berarti ini ada di perbatasan antara Gembuliran dengan Bunter. Iya. Mas As, tadi diceritakan ketika Abah Bagiono itu ingin melihat ke sini, kemudian bagaimana posisi waktu itu nggak terawat, dan beliau kan almarhum almarhum Abah ini kan sudah meninggal. Nah, waktu itu begitu yakinnya, menurut beliau hasil komunikasi beliau kan tajam mata batinnya ya. Apa yang disampaikan pada beliau kepada Pak Sas ini? Jadi gini, ketika nyampe di sini, dia mengatakan sudah, oh benar ini benar. Akhirnya kita datang ke salah satu, itu ada namanya bukit. Bukit di situ, karena lokasi ini dengan laut, itu di atas. Di atas ya. Kita bisa lihat laut ya, dari sini ya. Dari sini kita bisa lihat. Berarti kita bisa melihat Selat Bali dari sini ya? Dari sini bisa. Nah, gitu. Terus kemudian akhirnya katanya di situ, katanya abahnya Abah Bagiono, di sana tempat bertapanya. Tapi oleh orang tua saya, sebenarnya bertapanya itu karena secara metafisik gaib, ada yang datang kepada orang tua saya bahwa sebenarnya bukan di sini tapi di candi. Di candi sebelah mana? Di sana di sebelah arah sana. Masih ada candinya sampai sekarang? Ada, ya? namanya desa Sawah Candi. Oh, Sawah Candi ya. Itu sawah tumpeng. Dari sini kira-kira jaraknya berapa jauh? Kurang lebih 500 meter.
Oh, dekat berarti Dekat, ya. makanya ini kan arah serongnya Macan Putih sama Songgon. Betul, betul. Itu Segitiganya ya. segitiganya. Kalau kita tarik ini kita perjalanan kita Songgon dia dekat. Ya, kan gitu kan. artinya waktu itu beliau ini memungkinkan ketika habis perang itu dibantai oleh VOC lari menyelamatkan menuju ke Macan Putih, beliau mungkin nggak kuat waktu itu ya, sehingga terjatuh di sini ini. Jadi mungkin kan gitu ya. kalau menurut beliaunya memang menurut beliaunya Bapak Giono bahwa beliaunya adalah memang panglima perang, dia bertarung dengan Pangeran Alap-Alap dari Sumenep. Sebetulnya memang sudah ada masih rentetan saudara sebetulnya katanya banyak itu. Iya. Cuma Pangeran Alap-Alap kan ikut POC. Iya, waktu itu. Nah, tapi Pangeran Alap-Alap terluka, dia meninggal di daerah Situbondo sana, nggak sampai pulang. Nggak sampai bisa pulang ya. Itu. Ya memang waktu itu kan bantuan dari Belanda itu kan pertama mengerahkan dari Batavia, Semarang, terus dari Madura ya yang dipimpin oleh Alap-Alap itu. Terus gini, sejauh ini mengingat beliau makam indah terawat sedemikian rupa berkat perjuangan ini, bahwa harumnya udah mulai menyengat, Pak. Sering nggak datang mungkin ke orang tua Pak Sas atau Pak Sas sendiri? Jadi pada waktu itu sempat lagi saya ketemu dengan beliaunya, abahnya pada waktu itu setelah mulai proses menemukan ini bahwa ini Rempek Jogopati, buyut Rempek Jogopati. Karena masyarakat desa Buntir mengatakan tidak ada yang mengatakan ini Rempek Jogopati. Terkenalnya buyut Rimbuk. Rimbuk ya. Buyut Rimbuk. Tapi setelah ada serasian budayawan itu abahnya datang, beliaunya mengatakan bahwa ini adalah buyut Rempek Jogopati. Dan dia juga beri nama Syekh Samsul Arifin. Oh gitu. Iya, yang di sana tadi ada Syekh Samsul Arifin. Nah, ini yang saya tahu ya Pak Joni ya. Mulai saya kecil kan saya juga tinggal di sini. Nah, itu besok paginya, besok sore kalau nggak salah itu abahnya cerita dengan saya. Waktu saya ke yayasan di pesantren itu, Leh, gimana Leh? Saya kan bilang begitu, gimana Leh? Leh, sebetulnya di situ itu ada makam lagi ya. Namanya Syekh Sahid alias Siung Laut gitu loh ceritanya itu. Dekat dari sini? Ya di sini daerah ini ada di sini. Satu ini ya. Jadi beliau didatangi seorang, dari beberapa orang gitu. Lihat aku ditekoni. Ada beberapa orang, 3 atau berapa, saya lupa namanya. Cuma satu mengatakan Siung Laut alias Syekh Sahid. Terus bilangnya begini sama saya. Ojo Rempek Jogopati ya itu sing diopeni ya. Yang gitu maksudnya jangan buat Rempek Jogopati aja yang dipelihara, yang dia dirawat. Saya juga kan masih saudaramu juga kan gitu, kan. Itu yang ya, ketika datang ke beliaunya itu saya masih ingat kata-kata beliaunya itu. Saya Syekh Sahid Siung Laut. Nah, di sisi lain bapak saya itu ya kebetulan pernah komunikasi dengan namanya Mat Sari. Mat Sari itu siapa? Mat Sari itu katanya bapak saya sih masih ponakannya Syekh Tawangalun, Prabu Tawangalun gitu loh. Kalau abahnya keluarga kami mengatakan berapa Prabu Tawangalun itu sebenarnya Syekh Tawangalun gitu loh. Iya, kalau kita yang katakan dari Yayasan Jamia Tauhid itu Syekh Tawangalun. Nah, itu sempat pada waktu itu ada Profesor Dr. Margana dari UGM kalau nggak salah. Ya betul. Kebetulan juga ada Pak Holik kalau nggak salah. Kebetulan Pak Holik itu Pak Suhali ya, guru sejarah SMA Giri kalau nggak salah. Giri ya betul. Kebetulan sekali Pak Suhali itu masih kakak iparnya teman saya Raket waktu itu yang ada di Bali, namanya Muhtar Effendi. Kita cerita. Nah, Dek Sastro, kok cenderungnya memang yang benar itu yang dikatakan oleh bapak sampean itu, karena di situ ada namanya Mat Sari itu. Katanya beliaunya yang saya masih ingat yang perjuangan pada waktu itu katanya Mat Sari itu ada di tulisannya dokumen dari Belanda atau bagaimana itu, sehingga menguatkan bahwa makam ini sebenarnya di sini kan gitu kan. Beliaunya pada waktu saya insya Allah masih ingat itu. Gitu. Ya semuanya kan bermula sejarah masih dipegang di perpustakaan Leiden Belanda sana ya gitu. Terus waktu itu kita kembali ya.
waktu itu tim begitu banyak yang meneliti awal itu siapa saja yang ikut serta waktu itu? Saya kurang paham karena yang datang itu kan saya tinggalnya kan di Banyuwangi di Sobo. Cuma di sini kan ada orang tua saja. Jadi saya diceritai bapak saya itu bahwa ada kedatangan tamu Profesor Margana itu dari Jogja, didampingi Pak Suhali sendiri cerita, iya dek, saya datang ke tempatnya sampai ke rumahnya ketemu Bapak sampean, begitu ceritanya. Gitu ya. Iya. Terus sejauh ini hasil komunikasi ya, pesan dari Rempek Jokopati baik terhadap bapaknya jenengan juga mungkin ke jenengan sendiri itu apa kira-kira pesannya itu? Tadi kan sudah berterima kasih, ternyata yang penting beginilah Mas Denny ya. Yang penting saya bisa berbuat, minimal saya berbuat ini untuk apa ya, leluhur ini memuliakan beliaunya, entah saya bangun makamnya, karena ini tetenger kan begitu. Tetenger kan? Sebagai pahlawan sebagai pahlawan kan begitu kan. Jadi artinya kehidupan sekarang ada karena perjuangan pahlawan itu. Kita bisa seperti ini karena dari pahlawan-pahlawan Belambangan ini, terutama ya diantaranya pun Buyut Rempek Jokopati. Kalau terkait dengan pesan-pesan beliaunya itu ya sangat privat ya. Karena yang mungkin ada lagi yang ingin disampaikan mungkin oleh Pak Sastro mungkin. Ya. Mungkin yang belum sempat tadi dalam pertanyaan tersampaikan, mungkin yang Pak Sastro ketahui, yang diingat mungkin ketika proses mulai awal penemuan pertama, pembangunan hingga sampai saat ini mungkin. Ya, jadi intinya kami dari apa namanya ini penerus beliaunya dari generasi muda ini kayak saya ini kan ya anak muda desa Bunder ini. Ya saya ingin berbuatlah untuk leluhur itu. Terkait dengan jasa-jasa beliaunya sehingga memang dalam diri saya senang ziarah. Nah kebetulan di sini ada makam leluhur, daripada tidak ada yang upeni ya saya upeni kan begitu aja sudah. Keterpanggilan dan kewajiban juga minimal ya saya upeni gitu aja sudah, nggak usah repot-repot sudah. Betul. Artinya kalau toh mungkin ada masyarakat yang mungkin yang mengklaim mungkin di sana di sini monggo. Nah sudah mungkin makamnya beliau ada di sana di sini monggo silakan. Cuma kami yang penting kita sama-sama berbuat untuk para leluhur itu. Mudah-mudahan juga meluhur dapat kemuliaan juga. Amin. Begitu kan. Baik pemirsa netizen dimanapun berada, itu tadi penjelasan dari Pak Sastro panggilannya. Ini beliau bersama tim waktu itu menemukan hingga memelihara hingga seperti ini. Terima kasih, mudah-mudahan nguri-nguri budaya leluhur sekaligus mengenang jasa-jasa pahlawan di masa lalu menjadi sebuah suri tauladan bagi kita semua. Terima kasih, salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.